Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, artinya gayanya begini, saya tahu bahwa ini kebiasaan yang dia lakukan, ini juga kebiasaan dia lakukan. Butuh kelihatan, Mbak. Di masyarakat modern hari ini seperti ini masjid ini, ada satu kekayaan, Mbak, di masjid ini. Kekayaan menghargai pendapat orang lain. Artinya bisa kita memahami, begini dasarnya ini, saya amalkan begini dasarnya ini. Ulama memungkinkan memahami berbeda, maka kita tidak boleh paksakan amalan tak sama dengan amalannya orang. Kalau yang begini, Pak, ini sebuah kekayaan. Apalagi masjid kita ini kan masjid umum. Artinya tidak boleh ada satu mazhab, satu yang harus dipaksakan, karena faktanya banyak mazhab dan banyak pemahaman. Sudah menjadi kebahagiaannya Bapak itu kalau bisa menerima satu, ada yang tidak menjaharkan basmalahnya, ada yang menjaharkan. Itu sebuah kekayaan, Pak. Saya sudah jelaskan, ada dalilnya menjaharkan, ada dalilnya yang tidak menjaharkan. Yang salah kalau tidak baca bismillah, ya. Yang kedua, ada yang menjaharkan zikirnya, ada yang tidak. Dan kebetulan belum saya bahas masalah zikir. Kenapa saya di masjid ini, Pak, saya belum mau jadi imam sebelum materinya tentang sholat selesai. Saya tidak mau membawa sesuatu amalan yang mungkin Bapak, kenapa begitu Pak Ustaz? Tidak. Saya mau jelaskan dulu, baru kita bisa saling lapang. InsyaAllah. Ada juga yang imam tidak balik menghadap makmum, nanti balik kalau mau jabat tangan. Ada juga imam balik, begitu sudah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, astagfirullah, dia balik. Yang saya ketahui imam itu balik, Pak, sunnah. Tapi dasarnya itu ketika Nabi SAW ditanya, itu batasannya adalah sesudah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tidak juga langsung balik, tapi mikdarnya, ukurannya itu sesudah astagfirullah itu 3 kali, tambah dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, situ balik. Ini jamaah sekalian rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, itu satu pengamalan. Dan insya Allah masjid-masjid di kota ini, Pak, memang menurut saya mutlak pembinaan ilmu, karena kita tidak bisa lagi pungkiri masyarakat sudah heterogen, sudah menyatu dari berbagai pemahaman. Karena itu tidak boleh ada satu pemahaman yang monopoli dengan cara dipaksa, Pak. Karena itu biasanya terjadi kudeta seperti itu, dan tidak enak kalau di masjid. Saya lihat secara fisik bangunan masjid ini luar biasa, Pak. Tinggal alhamdulillah ya, diringi fisiknya bagus, pembinaan ukhuwah jamaah. Karena ada juga, Pak, masjidnya bagus tapi persaudaranya retak. Dan ketahuilah, Pak, persaudaraan yang paling bagus kita temukan itu di masjid. Kalau masjid ini saling baku siku, saling baku iri, saling baku dengki, Pak, apa yang Bapak cari di masjid? Nah, mau aja kita datang beribadah, sama-sama beribadah. Harus kita sadari, Pak,
Semua orang akan bertanggung jawab dengan pilihan amalnya masing-masing. Ya, kita yakin, oh ini pilihanku, pilihannya orang begini, kita hargai. Dan saya lihat ada di masjid kita ini, mudah-mudahan insyaallah seperti itu. Apapun ukuran waktu yang kita pakai, apakah tahun hijrah, tahun masehi, tahun Cina, tahun Hindu, tahun Bugis, tahun apapun namanya, selalu ini kita bicara waktu. Jadi hari ini mulai 2022 itu berarti waktu 2021 habis. Dan kalau habis itu berarti berkurang. Seharusnya kalau berkurang waktu, seharusnya banyak kita merenungkan waktu yang sudah lewat itu. Bukan berhura-hura, bukan seperti lupa diri di sebagian banyak manusia. Ya. Waktu yang saya pahami Pak dari rangkuman berbagai dalil yang saya sempat kumpul, waktu itu adalah hidup. Kenapa orang itu mati? Karena sudah habis jatah waktunya. Dan kenapa orang mati itu Pak menangis? Bukan menangis karena mati, dia menangis karena gagal menggunakan waktunya. Karena ada orang mati Pak itu tersenyum, tapi ada orang mati menangis, menangis menyesal. Dan saya sempat kumpulkan lebih 10 ayat dalam Al-Quran, tangisan manusia di akhirat lalai karena waktu, gagal menggunakan waktunya Pak. Karena itu saya mulai dari sini. Waktu itu Pak isinya adalah ketundukan dan ketaatan. Kapan tidak digunakan waktu kita ini tunduk dan taat sama Allah, Bapak gagal. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun. Kapan tidak digunakan untuk tunduk dan tidak taat, rugi Ki. Rugi. Nilainya waktu ada di ketundukan. Apapun bentuknya nanti ketundukan itu. Misalnya mengurus dunia, mengurus rumah tangga, tapi ala ukurnya menurut Allah, itu juga tetap ibadah Pak. Tidak mesti ibadah itu subhanallah, sujud, salawat, baca Quran, tidak. Suami bisik istri, istri mendekati suami, itu ibadah dan itu sedekah. Maka sebaik-baik sedekah adalah sedekahnya suami dengan istri sama-sama bersedekah. Bahkan suami istri bercandaria di malam hari, suami istri Pak bercanda di malam hari di atas tempat tidur, itu sama nilainya salat tahajud. Jadi rugilah anak muda yang tidak mau menikah. Itu berarti kurang-kurang sedekahnya. Ada Nabi sini sebutkan Pak, ya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka begitu Bapak bangun tidur, Bapak pikir dunia, cari dunia, kejar dunia, target dunia Pak. 3 Allah ancamkan di sini. 1, Allah akan menceraikan semua urusan tak untuk dunia itu. Ingat Pak, kapan Bapak ke kantor, ke kebun, ke toko mencari dunia, untuk itu Allah akan gagalkan seluruh urusan itu. Dan apa yang terjadi? Kefakiran, miskin di kedua pelupuk mata tak. Biar wantak 1 miliar, 1 triliun, bisa tetap korupsi karena Allah kasih miskin di dadanya. Dan yang ketiga, dia akan mendapat dunia menurut apa yang ditetapkan, tidak akan bertambah juga meskipun dia pikir dunia, meskipun dalam sholat dia hitung-hitung dunia. 3 di sini Pak. Urusannya berantakan, fakir tidak hilang di dadanya, maka dia tidak akan menambah juga urusan dunianya karena dia semangat dengan dunia. Tidak Pak. Jadikan waktu Pak, jangan target dunia, tapi cari target Allah ridha sama saya, Allah rahmati saya. Maka ini
Allah kasih di sini. Ya, wahai anak Adam, berkonsentrasilah untuk beribadah kepada Aku. Gunakan waktu ini tadi. Aku akan penuhi dadamu dengan kaya, serta Aku tutup itu kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, Aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Sibuk terus dan sibuk terus, tapi tidak akan menutup kefakiran. Ada orang Pak itu